Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa asna alaihi sana'ad dzakirin. La uhsi sana'an alaihi wa kama asna ala nafsih. Lahul fadlu wa lahun ni'mah wa lahus sana'ul husna. Ahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama biha alaina fi qadimin aw hadisin aw sirrin aw alaniyatin aw khasatin aw amatin. Ahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini mohon izin kami mendapatkan amanah atau tanggung jawab atau tugas yang mana kami ditugaskan untuk menyampaikan sebuah materi yang pada kali ini kami berikan judul kami sebagai jejak peninggalan kitab-kitab Aswaja di Kerajaan Riau Lingga yang berbasis pada Pulau Penyengat. Maka sebelum itu mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum itu, tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub Tafsir 2, yaitu Ibu Dian Rahmawati STHI MA. Baik, saya di sini Haryo Permadi Amijoyo dan kawan di samping saya, kanan saya Afsu Priscilla Eka Putri, dan di samping kiri saya Ratih Anggraini. Kami satu kelompok yang akan menjelaskan materi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, kami ucapkan selamat menonton. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya identik dengan sabda Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud, bahwa Bani Israel terbagi menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti apapun yang saya lakukan dan juga dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa yang selamat adalah mereka yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tentunya tidak hanya menggantikan pernyataan ini secara tekstual saja, tetapi karena berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam. Ma'ana alaihi wa ashabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ditafsirkan lebih sebagai manhaj atau thariqah fi fahmin nusus wa tafsiriha, atau metode atau cara memahami teks dengan cara menafsirkannya. Nah, dalam pembahasan kali ini kami
akan menelusuri tentang manuskrip-manuskrip peninggalan yang berada di Kerajaan Riau Lingga, yang mana basisnya terdapat pada Pulau Penyengat, yang mana terdapat 1.200 buku-buku atau kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu, dan ini sebagian diantaranya adalah kitab-kitab yang merupakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kitab Syiah, Khawarij ataupun sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin-poin di dalam hal ini. Kemudian tentu dalam hal ini berkaitan dengan sumber ajaran Aswaja dari berbagai bidang, baik dalam menentukan hukum fikih, teologi, filsafat, tasawuf, dan juga permasalahan siasah serta masail dalam ajaran Aswaja yang tentu akan kembali pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang diambil dari para ulama yang berusaha merumuskan berbagai macam persoalan di dalam Al-Quran melalui karya-karya mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini kami tertarik untuk meneliti keilmuan mengenai Aswaja, yang mana sebenarnya sudah paten dengan segala ruang lingkup pembahasannya. Dengan wujud Aswaja itu sendiri di tanah yang dikenal dengan bumi segatang lada, khususnya di Pulau Penyengat, yang juga merupakan basis pertumbuhan dan perkembangan Aswaja, karena ketika Kesultanan Riau Lingga masih berdiri memang di Pulau Penyengat, inilah pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga berada. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa pusat pemerintahan ini juga terdapat perpustakaan umum di Pulau Penyengat yang dikenal sebagai Kutub Khanah yang dibangun oleh Yang di-Pertuan Muda dan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi pada tahun 1886. Kemudian dalam perjalanannya kondisi bangunan semakin memprihatinkan, sehingga naskah-naskah atau kitab yang terdapat di bangunan itu dipindahkan ke dalam dua lemari yang saat ini berada di dalam Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, di mana pintu lemari tersebut bertuliskan kaligrafi, dan pemilik lemari tersebut juga merupakan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, yang kini namanya diabadikan pada nama Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepulauan Riau. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afsu Priscilla Eka Putri. Baik, saya Afsu Priscilla Eka Putri akan membahas poin terakhir mengenai hal ini. Adapun di Pulau Bintan dan sekitarnya, terutama Pulau Penyengat yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga ketika masih berdiri jelas sekali, memiliki pertumbuhan dan perkembangan Islam yang sangat baik dengan adanya literatur yang bernuansa Aswaja, bukan Syiah, Khawarij, Jahariyah, Qadariyah atau yang sejenisnya, dengan bukti adanya perpustakaan Kutub Khanah yang jika dilihat naskah atau kitab-kitabnya berasal dari karangan ulama-ulama Aswaja dan bukan dari golongan yang lainnya. Maka yang menjadi permasalahannya ialah ketika masa kejayaan tersebut di atas, Islam pun tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dengan nuansa Aswajanya. Namun kini seakan-akan nuansa Aswaja tersebut redup dan bahkan hampir hilang dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Islam dari golongan lain, namun parahnya masih mengaku bahwa mereka masih golongan Aswaja. Tentu saja hal ini akan menjadi peperangan pemahaman akibat terpecah oleh faham baru yang asal-usulnya tidak diketahui kebenarannya, dan di sisi lain menandakan bahwa orang-orang yang sudah mengikuti ilmu turun-temurun
yang sudah ada sejak masa kejayaan Kesultanan Riau Lingga, seperti diam saja dan kehilangan semangat untuk terus mendakwahkan Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Alhamdulillah telah sampai kita pada penghujung waktu. Kurang dan lebih dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mohon koreksi yang membangun demi tercapainya suatu keilmuan yang baik dan memiliki legitimasi yang baik juga. Kemudian dari saya Haryo Permadi Amijoyo dan rekan di sebelah kanan saya Ratih Anggraini dan rekan di sebelah kiri saya, Absu Priscilla Eka Putri. kami bertiga mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.